Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sayangan ibu, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Bersama saya Ibu Purwaningsi MPD dari SMP Negeri 24 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 6, membahas mengenai pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Kehidupan makhluk di bumi sangat dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Medan magnet bumi dapat mempengaruhi batang magnet yang diletakkan bebas di sekitar permukaan bumi. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa, atau menghindari musuh. Tahukah kalian hewan apa saja yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi? Mari kita pelajari. Migrasi burung. Beberapa jenis burung, misal burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pos. Pada zaman dahulu, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Bagaimanakah cara burung merpati untuk mengetahui jalan pulang? Ternyata, merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Hal ini ditunjukkan hasil penelitian Komel pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Ternyata, setelah dipasang magnet pada kepalanya, burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. Migrasi ikan salmon. Ikan salmon adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ikan salmon merupakan ikan yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka menetas dan tumbuh, setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ikan salmon yang melewati Sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi ke Sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini dikarenakan Sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara.
Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5-10 tahun. Tidak seperti migrasi hewan lain yang umumnya dilakukan secara berkelompok, penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Seorang peneliti bernama Kenneth Lohman dari Universitas Carolina Utara mempelajari tingkah laku tukik dan anak penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Peneliti tersebut meletakkan penyu ke dalam sebuah wadah air yang dikelilingi alat yang dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu wilayah Florida Utara, wilayah timur laut dekat Portugal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga agar penyu tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Migrasi lobster duri. Ada banyak jenis lobster. Salah satunya adalah lobster duri. Lobster ini merupakan jenis lobster air laut yang melakukan migrasi. Kenneth Lohman meneliti kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Hasil dari observasi tersebut membuktikan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi. Untuk tetap memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Migrasi dalam tubuh bakteri. Dalam tubuh bakteri yang disebut dengan bakteri magnetotaktik bakteri atau MTB, terdapat organel khusus yang disebut magnetosom. Magnetotaktik bakteri merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagela yang berfungsi sebagai pendorong saat bergerak. Jenis bakteri ini ditemukan pertama kali oleh Richard P. Blackmore pada tahun 1975. Magnetosom tersusun atas senyawa magnetit Fe3O4 atau grade kit Fe3S4 yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Magnetosom dan senyawa yang terkandung di dalamnya masih terus diteliti dan diduga memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam bidang kesehatan. Migrasi paus. Hewan lain yang memanfaatkan medan magnet bumi untuk melakukan migrasi adalah paus. Sayangnya, migrasi yang dilakukan oleh paus tidak seberuntung hewan lain, karena dalam perjalanannya banyak kawanan paus yang tersesat. Kalian mungkin pernah melihat berita di TV atau membaca di koran tentang paus yang terdampar.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.